Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Zafir dari kelas A1 PGSD angkatan 2024 dengan NIM 240601159 akan melaksanakan ujian akhir semester pendidikan agama Islam. Dalam kasus pertama, yaitu di sebuah kota kecil, terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan, tidak sama sekali hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritualitas, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat juga kurang aktif beribadah di masjid. Dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan serta pendidikan yang belum terpenuhi. Dalam kasus ini, saya sebagai bagian dari pengurus masjid diminta untuk membuat sebuah rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umatnya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, yaitu permasalahan yang terjadi, kebanyakan masyarakat hanya menjadikan masjid sebagai tempat sholat saja, hingga kurangnya seimbang dalam menjadi masyarakat yang sehat rohani jasmani, cerdas maupun sejahtera. Lalu, kebanyakan anak muda juga lebih suka menghabiskan waktu di warung kopi dibandingkan masjid. Karena itu, kita harus menyadarkan masyarakat dengan masjid sebagai wadah berbagai kegiatan sosial agama Islam dengan mengadakan pengajian, baik rutin setiap minggunya, baik untuk anak-anak, remaja, maupun dewasa. Lalu, bisa juga kita jadikan sebagai tempat berdiskusi atau bertukar pikiran dalam musyawarah serta tempat edukasi. Untuk menjadi tempat bantuan juga agar meningkatkan nilai religius spiritualitas pada masyarakat. Sedangkan untuk program yang dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani para jamaah dengan pelaksanaan protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer dan sabun di sekitar masjid, lalu juga melaksanakan program edukasi tiap minggunya seperti Masjid Sehat Jamaah Kuat. Lalu tidak lupa memberdayakan marbot agar menjaga masjid serta lingkungan yang sehat di sekitar masjid. Lalu untuk membuat masyarakat yang cerdas dalam emosional, intelektual, dan spiritual ialah dengan melakukan pengajian yang bisa dilakukan bersama dan bimbingan dari guru maupun ustadz atau ustazah. Dengan mempelajari pendidikan agama Islam mulai belajar Al-Quran, hadis, fikih, dasar-dasar agama, bahasa, dan sastra Arab. Dan pendidikan karakter untuk anak-anak serta pelatihan manajemen kemasjidan. Jika untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah dalam ekonomi, ialah seperti mengadakan koperasi di sekitar masjid. Lalu, untuk para suppliernya sendiri itu adalah masyarakat sekitar, agar terjadinya perputaran uang yang sangat cepat, dan juga melakukan kegiatan UMKM yang membantu mengasah keterampilan atau kelihayan yang bisa dikuasai. Kasus nomor 2. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidik Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, saya diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidik alam, muzaki, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Sebagai kepala sekolah yang mendapat laporan bahwa Ustadz Hasan yang kurang maksimal dalam melakukan pengajaran, yang hanya memberikan ilmu namun tidak dengan pendekatan karakternya, karena itu, saya memberitahukan kepada Ustadz Hasan bahwa dalam prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam ialah harus memiliki niat yang ikhlas, agar ridho dalam melakukan pengajaran para murid, lalu menyampaikan ilmu dengan jujur dan transparan. Dan harus berempati sebagaimana memperlakukan siswa adil, menghargai perbedaan dan memahami latar belakang serta kebutuhan tiap individu.
harus memiliki atau menjadi teladan untuk para siswa dan melakukan pendekatan dengan bersikap ramah. Strateginya sendiri, Ustadz Hasan bisa mulai menyapa atau menanyakan kabar siswa, bersikap ramah pada siswa, melakukan diskusi dengan dialog terbuka atau komunikasi efektif, lalu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih topik atau proyek yang diminati dan bersikap sabar serta terbuka. Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan namun tetap islami itu, dengan menata ruang kelas yang rapi, lalu menyapa para siswa sebelum berdoa, melakukan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai, lalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, melakukan pembelajaran kooperatif, diakhiri tanya jawab, dan ditutup oleh doa bersama. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Menurut saya, Islam rahmatan lil alamin adalah konsep Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang dan kedamaian bagi manusia dan alam. Konsep ini berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis dan telah diterapkan dalam sejarah Islam sejak abad klasik hingga abad pertengahan. Adapun nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yaitu kasih sayang dan keadilan, toleransi dan kerukunan, pemelihara lingkungan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Lalu, Islam rahmatan lil alamin juga mengatur hubungan teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Yang sebagaimana Islam mengakui pluralitas dan memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah pada manusia. Dan Islam rahmatan lil alamin anti terhadap kekerasan dan kerusakan, pantang menghina, merendahkan atau memberi label negatif, dan menjauhi suudzon, mencari kesalahan orang lain, serta gibah. Sedangkan ekonomi syariah ialah sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Adapun beberapa prinsipnya, yang pertama, melarang riba. Yang kedua, membayar zakat kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, menekankan bagi hasil dari risiko antara nasabah dan juga bank. Yang keempat, mendorong partisipasi sosial. Lalu dasar hukumnya juga berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma para ulama, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sedangkan pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam memiliki beberapa makna, yaitu manifestasi cinta dan tanggung jawab, ikatan suci antara pria dan wanita, tanda-tanda kekuasaan Allah, bagian dari takdir Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.